Dulu sebelum kopi itu aku sebenarnya kerja kantoran di bank. Jadi di BBRC tahun 16. 2016 itu. Mm-mm. Itu kamu nomor 2 di situ, peringkat 2. Anjir, gila. Itu kayak aku ini beneran dah gitu. Aku merasa kayak aku ini nggak ada basic barista. Guys, ini runner up BBRC 2016. Ini dia Prayudha Adikuasa, ya, Halo. atau yang mungkin lebih dikenal dengan panggilan Mas Yuyut, ya. Atau kalau di Surabaya, dia mungkin lebih terkenal dengan Coach Yuyut. Ya, apa kabar, Yud? Baik. Ya, Thank kebetulan you. lagi di Kediri untuk Ya. berapa kali ini udah ke Kediri? Ini udah yang ketiga kalinya. Wah, udah lumayan sering ya. Ya. Wah, berarti abis ini lebih sering lagi nggak? Ya, semoga. Kalau dapat job terus ya. Amin. Mudah-mudahan selalu dapat job di Kediri dan bisa main-main ke Kediri. Ya. Oke, jadi Yuyut ini dia juga di dalam industri specialty coffee, saya kenalnya ini pada waktu jadi juri. Ya, Ya. pada waktu jadi juri. Jadi Yuyut ini dia adalah certified judge, salah satu certified judge ICE yang dimiliki oleh Surabaya. Kamu di certified untuk apa ya? Kompetisi apa ya? Kompetisi Brewers IBRC Sensori ya berarti Ya, ya? sensori. Ya. Waktu itu certified tahun 2018. 2018 ya. Jadi benar-benar udah certified, udah ujian, Sudah ujian, sudah pas. dan pas the test ya. Jadi Ya, lulus tesnya ya. pas Jadi the test. bukan ikut terus nggak lulus. Enggak ya. Nggak ada kayak disuruh coba dulu itu nanti setelah kompetisi baru nanti dinyatakan lulus tuh enggak Enggak ya, tapi langsung gitu. pas ya. Oke, jadi ini udah sah sebagai certified. Jadi bukan yang ngaku-ngaku. Nggak berani. Emang ada mas yang ngaku-ngaku kayak gitu? Aduh, no comment. No comment sih. Ya. Oke, Yud, ini mungkin teman-teman juga banyak yang belum kenal ya, kamu ini dari mana, terus backgroundnya seperti apa. Jadi ini mungkin kita akan banyak ngebahas tentang pengalaman-pengalaman kamu di industri kopi nih. Karena saya juga sedikit banyak dengar ada beberapa pengalaman yang menarik nih. Ya kan? Boleh. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke industri kopi ini dulu kerjanya ngapain sih, Yud? Ya. Dulu sebelum kopi itu aku sebenarnya kerja kantoran di bank. Di Gitu. bank, Iya, pegawai bank. pegawai bank. Oke, Jadi aku dulu di BNI. Masuk tahun 2010 Desember itu selama 4 tahun, terus resign di Bagian apa dulu di BNI? bagian analis kredit. Wih, anjir, analis kredit. Analis kredit. Jadi dulu tuh ada kayak program ODP namanya. Jadi kayak Officer Development Program, kalau orang-orang anak mahasiswa tuh sebutnya sekarang MT. Oke. Kayak manajemen trainingnya gitu, terus pendidikan setahun, terus habis itu dapat penempatan di Semarang. Oh, dulu di Semarang Iya, tugasnya. betul. Di Semarang itu, tapi sempet di Salatiga itu 3 bulan, kayak OJT gitu, on the job OJT. training, terus lolos ditempatkan di Semarang selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Gitu. Itu di Semarang terus selama 4 tahun itu? Ya, betul. Oh. Sampai resign itu di 2015 Mei. Berarti hafal dong Semarang ya? Hafal. Dari Semarang bawah, Semarang atas hafal. Wih, gila. Terus dari waktu selama kerja di Semarang itu banyak ngopi-ngopi juga dong? Kan di Semarang banyak tempat ngopi tuh. Dulu nggak banyak ya. Dulu tuh cuma taunya Blue Lotus. Oh, Lotus, iya, tahu. Blue Lotus, karena dulu tuh kayak cuma ada itu yang selain kayak Coffee Gen kayak Starbucks gitu, Excelso, ya cuma itu nyoba. Dan itu menurutku udah kayak oke banget sih. Strada udah ada kan dulu juga kayaknya? Strada ada. Pernah ke Strada juga waktu itu? Pernah. Pernah. Itu pernah mampir ke sana, tapi kayak lebih berkesannya aku waktu itu tempatnya itu asik yang di Blue Lotus. Blue Lotus ya. Iya, Oke. gitu. Terus habis itu karena lebih dekat tempat ngopinya di kantor itu kan di mall. Jadi lebih seringnya malah ke Starbucks sebenarnya. Jadi aku tuh dulu sering nongkrongnya di Starbucks, terus ya ngopi-ngopi saset juga kayak gitu. Oke. Jadi belum tahu. Ya kayak pekerja kantoran yang umumnya lah ya. Jadi kalau nggak Starbucks di kantor, kalau mau yang murah ya kopi saset. Ya, kopi saset diaduknya pakai bungkusnya itu.
Iya. Saya sih nggak pernah sih. Aduh, saya sih pakai sendok sih. Terus? Ya, terus habis itu resign karena apa? Merasa kayak kurang cocok gitu, burnout, kecapean gitu. Jadi aku pernah tuh kayak ngerasa momen kerjaan itu tak bawa pulang ke kosan. Gitu, pulang ke kosan, tertidur, terus habis itu bangun-bangun dengan kondisi laptop masih nyala kayak gitu. Dan itu selama tiap hari Enggak sih, enggak tiap hari, kayak ada kayak dalam sebulan tuh 2 atau 3 kali kayak gitu. sering ngalamin kayak begitu soalnya ya. Ya karena memang kerja corporate ya. Betul, karena emang targetnya itu banyak di kredit itu, dan karena aku di bagian analis itu analisanya tuh harus detail. Oke. Detail sesuai data, dan kadang datanya itu kita nggak dapat komplit di lapangan. Iya. Jadi kita tuh harus kayak cari cara gimana supaya itu bisa selesai. Terus resign, habis itu aku tuh kayak ngerasa bingung mau ngapain gitu. Aku karena taunya pada saat itu suka ya ngopi biasa kayak ngopi saset sama Starbucks, ya wes aku coba cari hal-hal menarik tentang kopi gitu. Oke. Dulu tuh aku sempet lihat kayak iklan di Instagram itu ada kayak workshop gitu, semacam workshop. Workshop apa tuh? Workshop di Spazio di Surabaya. Oh, di Surabaya. Nah, ini jadi resign masih di Surabaya ceritanya gitu. Oke. Tapi asalnya dari mana? Surabaya. Jadi kamu awalnya di Semarang itu, terus kamu dari Semarang resign, balik lagi ke Surabaya? Betul. Gitu. Terus di Surabaya lihat ada iklan workshop. Iya, workshop di Spazio itu ada 4 waktu itu. Ada barista, latte art, 3 deh, barista, latte art, manual brew. Oh, Terus mantap. aku kan ngeliat nek barista, ya wes lah, barista pasti tahu gitu. Basic-basicnya tuh kayak barista tuh kerjaannya bikin kopi yang nyebar gitu. Terus kalau latte art kan kayak yang di minuman latte pada saat itu yang ada gambar-gambarnya, aku mikirnya gitu pada saat itu kan. Terus yang ketiga ini manual brew, ini apa? Aku tuh nggak ngerti gitu. Jadi selama waktu zaman-zaman ngopi itu kan nggak familiar ya sama nggak manual ada. Dulu di Starbucks nggak ada manual brew, itu nggak ada gitu. ada. Terus habis itu aku coba gitu manual brew. Nah dari situ aku masuk, waktu itu yang ngisi acara itu Ko Jonas. Oke. Ko Jonas dari Jonasnya Trio6 ya. Betul. Dia waktu itu ngasih perkenalan tentang manual brew. Ada alat-alatnya dijajar itu, ada Chemex V60, terus ada Aeropress, dan dia coba memperagakan cara menyeduhnya dari masing-masing alat itu. Dan hasilnya itu diicipin ke audiens, termasuk aku. Kamu nggak kaget awal-awal lihat ini buat bikin kopi kok alatnya macam-macam aneh-aneh gitu ya? Kaget ya. Tapi habis itu dari situ kayak aku teracuni lah kayak gitu. Aku coba cari tahu. Habis dari situ aku browsing alat-alat itu, beli sendiri. Oke. Pakai duit hasil resign. Alat pertama yang dibeli apa? V60. Oh, V60 V60 ya? merah plastik 01. Oh, yang murah kamu. Kamu cari yang paling murah itu. Terus tapi beli Chemex juga. Oh, kamu beli Chemex juga? Beli Chemex juga. Ya, itu gara-gara ngeliat Ko Jonas itu kayak keren alatnya. Kamu nggak kaget waktu tahu harganya Chemex? Kaget kan, mahal kan gitu loh. Orang yang udah main kopi aja ngerasa Chemex itu mahal kok itu. Terus tapi nekat beli itu. Terus dari situ aku coba kayak dulu kan terbatas ya info-info kopi itu. Kayak cuma 2 sumber gitu, dan aku tuh ya dari situ aja. Kalau nggak open ya Hello Coffee kayak gitu. Habis itu kurang gitu loh rasanya. Akhirnya aku coba keliling ke coffee shop Surabaya pada saat itu 2016. Itu dulu tuh ada beberapa coffee shop termasuk Ko Jonas tuh ya, Trio6 yang sering tak datangi di situ. Iya. Trio6 yang di mana? Lampis. Iya. Oke. Di Lampis ketemu. Udah di jalan yang benar ya. Aku kayak humble banget sih orangnya, jadi kayak mau ngobrol, mau sharing. Gitu. Nah dari situ tuh aku kayak keliling lagi ke daerah tengah, itu ada 33 waktu itu, masih di Jalan Jawa. Terus habis itu ya udah kayak keliling sharing sama teman-teman barista, sampai akhirnya itu di 2016 ikut lomba pertama kali di Grand City. Oh, kamu pernah ikut lomba? Pernah, pertama kali. Manual brewing, iya. Apa? Throwdown atau? Throwdown. Oh, throwdown ya. Waktu itu sih, kayak nggak sengaja. Jadi nongkrong di Trio6. Waktu itu ada orang dari Furor itu kayak nawarin poster
Ini tak pasang di sini ya, itu izin ke baristanya Trio Iya. Six, minta kayak tak pasang di sini mau ada lomba di Grand City. Mm-mm. Gitu. Nah, terus habis itu baristanya Trio Six waktu itu namanya Mas Heru bilang, "Ikut aja Mas," gitu. Ikut. Ya apa, aku customer gitu nggak tahu lomba. Iya. Masih home brewer lah ya. Ya, masih home brewer. tahu cuma V60 terus loh ini V60 Mas gitu waktu itu. Oke. Oh iya gitu ya. Ya wis akhirnya ya cuma latihan seadanya di rumah kayak Iya. gitu. Ikut akhirnya daftar ya wis lah daftar gitu. Nothing tulus saya gitu. Kan juga belum ada yang kenal banyak Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya nggak malu-malu banget lah kalau kalah itu terus habis itu kayak Lagian mikirnya kan ya udahlah throwdown, nggak usah Throwdown, gitu. presentasi, nggak usah apa ya. Bahkan aku juga belum tahu open service pada saat itu. Jadi kayak mau presentasi apa enggak itu aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma ini lomba bikin kopi kayak wis enak-enakan dah gitu Iya, sampai final gitu. Ya wis aku ikut ke Grand City dan yo itu first try ya. First try akhirnya cuma sampai perempat final. Oh sampai perempat Perempat final. final. Jadi, Lolos sekali lah ya. Lolos 2 kali. Oh lolos 2 kali, sempat lolos 2 lumayan kali. lah, lumayan. Itu kompetisi pertama terus kayak ada ini sih tulisannya itu sertifikatnya top 8 pada saat itu. Buat aku sih kayak ini ya kayak cukup memuaskan lah first try aku kayak tapi aku merasa ini ya wes kalau ada kesempatan lagi ikut kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Nah, terus habis itu 2016 ada kesempatan lain di kopi-kopian perjalananku berikutnya. Ada lowongan di Tanah Merah waktu itu. Oh, Gitu. dia buka di Sampurna? Enggak, di Instagramnya sendiri. Oh, dia buka lowongan lewat Instagram dulu. Instagram. Jadi lowongan admin sebenarnya waktu itu. Oke. Gitu. Jadi kayak aku Tanah Merah nih. Coba kan admin masih ada hubungannya kan dengan kerjaanku sebelumnya. Aku coba daftar, alhamdulillah keterima, terus kontrak setahun di sana. Gitu. Oke. Nah selama setahun itu aku baru cari pengalaman intensnya itu di situ. Tapi waktu itu kan dia buka pertama kali kan di Surabaya di Sampurna itu kan? Iya, tapi pas satu belum buka saat itu. Oh itu belum buka? Belum. Oh, belum tapi ada. office sudah buka di situ dulu? Office itu di Tamrin waktu itu, di Tamrin City-nya. Oh. Jadi aku ke Jakarta lagi. Oh di Jakarta? Iya. Oh kamu jadi admin di Jakarta? Iya di Jakarta. Oh alah ya ampun, Gitu. balik lagi ya. Iya, jadi kan waktu itu pendidikan di BNI di Jakarta, terus ditempatin di Semarang. Terus ini dapat lowongan di Tanah Merah, keterima ke Jakarta lagi. Oh kerja kantor lagi. Ya, tapi di kopi-kopian. Jadi kayak aku merasa aku bisa lebih happy sini gitu. Jadi Berapa lama tuh akhirnya di situ? cuma setahun sih gitu, setahun aja. Jadi kayak habis dalam setahun itu tapi aku belajar banyak, kenal orang-orang barista di Tanah Merah, terus teman-teman kopi di Jakarta juga gitu, sempat ikut lomba juga di Jakarta gitu. Bahkan di situ itu apa ya, aku merasa pengalaman yang lebih banyak dan mengesankannya di situ. Jadi di Jakarta tuh aku ketemu barista namanya Dodi itu. Dia ngajak aku pertama kali ikut kompetisi open service. Dia ngajakin aku di Bandung waktu itu. Oh. Bandung. Waktu itu kompetisinya namanya Bandung Brewers Cup. Oh, BBRC. Ya, Bandung Wah, Brewers. itu levelnya udah berat itu. Iya, itu Buset. Aduh, tapi sempat sebelum BBRC itu sempat ikut throwdown sih. Iya, berarti open service pertama di BBRC itu. Betul. Wah, gila, mantap. Open service itu. Jadi ada aku, Dodi, terus Karisa sama satu orang lagi siapa gitu, perwakilannya Tanah Merah. Tapi cuma aku yang admin. Cuma aku yang admin dan aku tuh dikasih tahu Dodi, ini konsepnya ini sama kayak kompetisi nasional yang Brewers gitu. Aku tuh nggak tahu saat itu. Iki Buset, nekat. Nekat tapi ya wis lah melok soalnya ada barengannya. Jadi kayak aku tuh merasa semangat di situ ada yang nemenin. Terus aku coba lihat-lihat baca-baca sedikit lah terus regulasinya karena kebetulan mepet banget pada saat itu. Dan aku tahu pada saat open service kita boleh bawa alat sendiri, kopi sendiri gitu. Jadi aku cari sendiri. Nah, terus habis itu tuh lucunya pengalamannya di situ kan ada yang bawa kopinya Tanah Merah pada saat itu si Dodi itu. Tapi karena dia waktu itu nggak lolos ke open service. Jadi konsepnya dulu itu beda sama yang BBRC sekarang. Dulu itu compulsory-nya itu throwdown. Iya. Dianggapnya throwdown. Nah, terus habis itu
baru bisa open service kalau lolos throwdown. Lolos throwdown-nya itu ya. Nah, aku tuh lolos, tapi si temanku si Dodi ini nggak lolos. Terus si Sasa, Karisa, teman Ya, kita ya, juri ya, itu ya. ikut waktu Ya, itu. ya, Nah, ya. dia lolos. Kan si Dodi nggak lolos tuh. Dodi nawarin dia pakai kopiku aja. Oke. Itu pakai Solok Honey. Heeh. Terus aku coba belajar dalam semalam untuk open service itu. Latihanku tuh tahu ngapain? Di kaca. Ngomong di kaca Buset. dengan topik seadanya dan aku cari sendiri Iya, info iya. tentang Solok Honey itu gimana, terus proses honey itu seperti apa. Yang penting kamu ada bahan buat presentasi ini. Betul ya kan? gitu. Dan ya alhamdulillah hasilnya dapat ini sih posisi kedua. Posisi kedua. Iya, jadi kan katanya kalau juara cuma ada satu. Iya. Oh, jadi di BBRC tahun 2016 itu. Itu kamu nomor 2 di situ, peringkat 2. Anjir, gila. Itu kayak aku ini beneran dah gitu. Aku merasa kayak aku ini nggak ada basic barista. Guys, ini runner up BBRC 2016. Gila. Nggak nyangka. Makanya aku kayak ini beneran dah. Aku merasa kayak takutnya kayak nggak layak gitu. Iya. Gitu. Terus dari situ aku coba lagi asah ilmuku lagi gitu, ikut kompetisi. Tapi aku belum berani ikut yang waktu itu sempat ikut ini sih sebenarnya IBRC 2017. Oh, 2017 pernah ikut IBRC? Pernah ikut nih sebenarnya rahasia yang nggak orang banyak tahu. Ikut tahu sebenarnya ikut. Ya nggak rahasia juga lah. IBRC 2017 aku ikut, cuma sayangnya aku tuh karena satu ini kesalahan juga Itu ya. regional dulu dong? Iya, regional barat. Regional barat ya? Betul. Oh, kamu ikut yang barat ya? Ini kesalahan nih guys, dulu aku pernah ngalamin. Jadi karena aku nggak paham Rules. rules regulations, terus nggak punya tim, akhirnya aku nggak dapat hasil yang memuaskan lah intinya di situ. Gitu. Kamu cuma modal pengalaman dari BBRC itu Betul. aja. Jadi ini sebuah pelajaran juga sih yang penting buat teman-teman barista juga ya. Jadi kalau misalkan sudah punya prestasi dan merasa yakin untuk bisa ikut next level, itu tolong dipastikan sekali lagi bahwa kalian punya hal itu kayak tim, pahami rules regulation. Jadi saat itu aku ikut IBRC, habis itu nggak berhasil lah katakan. Iya, Terus aku sempet down. Oke. Sempet down terus kayak 2 atau 3 bulan itu aku agak trauma mau ikut kompetisi lagi. Tapi habis itu coba aku ikut lagi, ada throwdown di Maxley Hotel waktu di Jakarta. Ikut dan alhamdulillah menang. Oh, Throwdown. Itu kayak mulai bangkit lagi. Tapi aku juara 1. juara 1 Wah, gila, mantep. Throwdown juara 1. di Maxley ya, alhamdulillah itu. Terus ada lagi ini pas menjelang masa kerjaku di Tanah Merah itu 2017 Juli apa Juni gitu. Itu ada lomba di Viveri Jakarta Utara. Oh, di Viveri, ya. Itu yang Yang sensasional. hadiahnya grinder. Iya, IK43. Iya. Itu aku nyaris sedikit lagi dapet itu. Akhirnya aku cuma dapat posisi kedua. Oh. Lagi. Tapi dapat grinder juga. Kamu kalah sama itu dong, Om siapa itu Ya, namanya? Om. Ya. Duh, lupa saya kenal saya itu. Aduh, siapa sih? Ya dia menang itu dapat grinder. Dapat ya, itu. IK. Oh, kamu nomor 2 itu? Nomor 2. Iya, nggak apa-apa. Berarti lebih sering nomor 2 ya? Iya, jadi yang kedua. Gila, tapi itu luar biasa loh, nggak gampang loh. Kamu bisa sampai nomor 2, apalagi di BBRC, terus kemudian di throwdown, sempat menang juara 1 juga. Wah. Ya itu ya bikin aku kayak semangat kompetisinya tuh mulai muncul lagi setelah dari IBRC nggak masuk, terus coba ikut lomba lagi dari bawah, naikin mental lagi. Terus kamu mulai balik ke Surabaya sampai buka kedai sendiri itu kapan itu berarti? Gitu. Sebenarnya itu 2017 itu awal ide usahaku tuh muncul. Jadi aku setelah resign dari Tanah Merah itu aku tertarik mau bikin produk. Jadi nggak langsung mau set up coffee shop. Iya. Pada saat itu aku mikirnya kalau mau bikin coffee shop, satu modal itu besar dan aku belum ada. Yang kedua aku harus punya kayak unique selling point-nya gitu loh. Karena kalau nggak gitu terkesan kayak akan sama aja coffee shop satu dengan yang lain. Betul. Akhirnya aku mikir bikin produk aja, coba bangun brand. Habis itu dari situ kita naik pelan-pelan sampai akhirnya kalau syukur ada yang bantu investin untuk coffee shop kayak gitu. Dulu kepikirannya adalah cold brew.
Oke. bikin produk cold brew karena pada saat itu aku ngerasa problemnya adalah cold brew ini masih underrated loh. Ya. Gitu. Padahal kalau dulu tak googling manfaatnya, research segala macam, cold brew itu lebih aman sebenarnya, relatif dikonsumsi lebih aman untuk lambung karena dia nggak pakai air panas kan. Oke. Otomatis acidity-nya itu ketekan. Itu yang kalau kata research-nya gitu. Nah, tapi habis itu di beberapa tempat aku merasa cold brew ini manfaatnya banyak, tapi kok nggak banyak yang beli gitu. Iya, betul. Dan aku juga nyoba itu rasanya biasa aja. Ini kayak Aku sih menurutku juga peluang. bukan penggemar cold brew sih. Nah, Kayak menurutku tuh peluang oke, sebenarnya. terus? Terus dari situ aku mikir coba bikin cold brew yang bisa dinikmati banyak orang. Tapi harus ada entry point-nya untuk orang mau nyoba. Jadi aku mikir packaging waktu itu. Packaging ini aku inget Ko Jonas lagi-lagi. Trio Six. Dulu Dibikin kemasan apa lagi tuh? Ko Jonas tuh Trio Six bikin botolan namanya Espresso Freddo. Oke. Kemasannya itu botol beling warna coklat, itu sebenarnya tuh botolnya minuman Promen. Promen. Minuman energi gitu. Oke. Coklat itu 200 mili. Nah, iklan. Pada saat itu aku merasa keren banget botol kaca punya Eko Jonas. Nah, aku kalau pas mau bikin, aku pengen botol yang kayak gini. Nyari lah itu aku botol kayak gitu. Terus akhirnya Beda sama botol kerating deck. beda. Beda ya? Dia tuh kayak lonjong gitu. Oke. Lebih ramping. Terus coba bikin stikernya sama. Jadi aku berdua waktu itu temanku sama Martin. Dia yang ngedesain stikernya gitu. Jadi aku yang berusaha untuk ngedevelop produknya. Jadi dulu aku itu pas setelah resign dari Tanah Merah, aku kumpul lagi sama teman-teman yang masih ada di Surabaya, teman-teman UNER gitu. Salah satunya si Martin. Nah, akhirnya sering discuss kopi sama bisnisnya itu sama Martin. Dan kami setuju gitu. Kami sependapat kayak di cold brew ini menarik nih karena botol waktu itu botol kaca, concernnya kami banyak, adalah ini ke lingkungan sebenarnya. Biar nggak buang-buang plastik. Betul. Ya. Gitu. Idealis nih. Biasa kan kayak gitu. Oke. Terus akhirnya ya udah dari situ bikin R&D segala macam, jadilah gitu. Cold brew dan cold white pada saat itu. Dan itu jualnya di mana dulu kalau belum punya kedai sendiri? Dulu aku sistemnya nitip jual. Nitip di coffee shop. Ya, coffee shop. Dulu waktu itu karena cuma kenalnya baru teman-teman yang Surabaya ada Furor, Kopi Ganes gitu. Itu awalnya di dua tempat itu. Kamu nitip ke situ. Terus habis itu berkembang, sempat ke ruang temu juga. Terus sempat ke kasa gitu. Sampai akhirnya kamu memutuskan siap untuk buka coffee shop itu? Ini juga lucu lagi ceritanya. Jadi kan waktu itu sempat kayak merasa susah gitu untuk bisa berkembangnya karena kita itu kesulitan di produksi sebenarnya. Produksinya kita karena masih manual, pakai espresso manual dan lama bikinnya, kita merasa kayak sulit untuk menaikin kapasitas produksinya dengan manual. Kuantitinya pun juga susah untuk dipush lebih banyak lagi ya. Betul, susah banget sampai akhirnya kayak mandek gitu. Kita kayak ngerasa kurang gitu. Terus nah pada saat itu ini aku juga banyak kebutuhan pribadi yang lain lah gitu. Jadi aku memutuskan pada saat itu. Kebutuhan apa? Kan masih jomblo. Dulu aku sudah waktu itu adalah ketemu ya apa ya ngomongnya ya. Udah nikah belum waktu itu? Sudah pernah sebenarnya. Oh, waktu itu sudah pernah nikah. Waktu itu ketemu mantan istriku. Jadi sebenarnya aku dulu tuh ketemu someone gitu. Terus kita berencana mau menikah. Oke. Terus untuk yang kedua kalinya? Enggak, itu pertama. Loh, yang pertama? Itu yang pertama. Ini sebenarnya yang pertama. Nah, terus habis itu kan aku butuh kayak modal lah istilahnya. Dan aku merasa kayak di sini tuh sulit dikembangkan untuk kalau cuma produk di dalam situ. Terus aku coba discuss enaknya gimana. Dan waktu itu aku memutuskan untuk ya sudah aku coba cari pekerjaan lain waktu itu. Oke. Aku coba. Jadi kamu mau ninggalin cold brew-mu itu? Nggak tak tinggal sih sebenarnya. Aku coba ngomong ke Martin,
tolong handlein gitu. Kamu mau kerja lain, cari Iya, tambahan lagi iya, buat karena modal nikah. betul pada saat Oh. itu. Nah, terus aku apply ke Sampurna waktu itu. Ke Sampurna dilempar ke luar pulau, Ruteng. Nah, gitu. Terus aku waktu itu sempat minta tolong ke Martin juga kalau dulu kita sempat ikut kelas bisnis gitu. Kayak bisnis apa istilahnya itu pitching Oke. bisnis gitu ke investor gitu di satu atap di Surabaya. Intinya adalah kita itu belajar mengenai scale up bisnis gitu. Nah, waktu itu ini singkatnya ya. Di sana itu Kamu jadi keluar pulau itu akhirnya. jadi aku sempat koordinasinya itu ya via WA waktu itu. Aku LDR dong. LDR, LDR, Wah, ini LDR. ujung-ujungnya kayaknya. Udah. Oh, udah. Oke, terus. Terus habis itu LDR, tapi LDR bisnis sama LDR itu kan relationship. Si Martin itu koordinasi juga di situ. Waktu itu sempat ada yang mau nawarin invest, gitu, tapi sempat nggak cocok yang pertama. Terus baru ada itu yang ketemu investor yang kedua. Anggap aja angel investor lah gitu. Terus dia nawarin ke aku itu tahun 2019 si Martin bilang ini ada yang mau bantu kita invest intinya kayak gitu. Waktu itu sampai 2019 itu jadi masih belum ada nih kawan seduh itu masih belum ada. belum adanya itu cuma produknya toh. Produknya aja. Tapi brandingnya tuh menurutku udah cukup kebangun di situ. Oke. Terus tadi balik ke Martin ya 2019 Januari apa Februari? Januari itu. Ngabarin si Martin. Ini ada yang mau invest untuk bikin coffee shop. Nah, aku kan awalnya nggak mau tuh sebenarnya. Dan aku merasa kalau kita mau bikin coffee shop itu tempatnya itu kalau bisa jangan yang saklek banget gitu. Kita harus kayak bikin yang minimal tuh kayak desain rumah gitu. Yang lebih homey ya. Homey, jadi agak picky waktu itu sebenarnya. Terus habis itu Martin bilang ini ada dan Martin udah nemu lokasinya. Dia nanya ke aku njaluk tuh kayak dia nanya kayak kamu iso ngewangi nggak balik gitu. Lek nggak bisa nggak apa-apa, dia akan cari orang lain. Tapi aku tawarin ke awakmu sih karena sebagai partner yang ngerti kopi, cuma gitu dia bilangnya. Itu posisinya aku lagi di Sampurna, sisa kontrak aku tuh tinggal 2 bulan lagi. Terus ada berita kayak gitu, aku galau itu sempat kayak aku tuh udah kayak hampir mau ninggalin dunia kopi gitu karena di Sampurna udah enak banget sebenarnya. Gajinya tuh oke banget gitu. Tapi kok tiba-tiba itu ditarik lagi gitu. Dan mendekati masa akhir kontrakku di Sampurna gitu. Aku merasa kayak serba kebetulan gitu. Itu menurutku pribadi ya. Aku terus akhirnya. Tapi udah diajak nikah belum? Itu udah tunangan sebenarnya. Udah tunangan. Dan nikahnya itu ya tahun 2019 itu. Akhirnya pulang. Akhirnya pulang dan aku bilang ke supervisorku aku nggak lanjut. Jadi waktu itu aku sebenarnya udah lulus probation di Sampurna, udah mau definitif Maret, tapi aku memutuskan untuk nggak lanjut karena aku mau ada usaha di. Jadi akhirnya begitu balik Surabaya nikah dulu atau buka usaha dulu? Nikah duluan. Nah, jadi baru nyampe Surabaya, selisih sehari apa 2 hari itu langsung ke Penghulu. Iya, banget waktu itu. Kamu udah nggak tahan ya? Udah nggak tahan ya? Nggak juga sih. Kamu mungkin di luar pulau lama, kamu nggak tahan, begitu pulang 2 hari udah langsung minta nikah kamu. Terus akhirnya setelah itu buka usaha? Ya akhirnya selang sebulan itu renov dulu. Terus kamu waktu ngambil certified judge itu 2018. Itu sebelum kamu ke Sampurna berarti? Sebelum ke Sampurna. Jadi selang waktu antara aku selesai resign dari Tanah Merah ke Sampurna itu aku ngambil kelas sertifikasi juga. Karena lucunya itu ceritanya gini. Ada lagi kan BBRC saat itu. BBRC 2017. Nah, aku tuh berusaha ikut lagi.
kayak mengulangi kayak kesalahanku gitu loh, kayak merasa aku BBRC wingi iso gitu. Mau nyoba Coba lagi BE dapat lagi lah Ya. gitu. Ternyata enggak lolos itunya. Tambah jauh. Tambah jauh. Tambah Jadi jauh. dulu tuh ada 90 peserta. Aku tuh rankingnya Gila 90 Iya. peserta. aku ranking 70-an lah. Bayangin, ranking 70-an. Iya. Dari yang awalnya peringkat 2 Runner up. Ya. dari 70-an. Aku merasa kayak wih, angel banget ya, dan kok bisa serandom itu gitu. Itu yang buat aku kepikiran sebenarnya apa sih yang dinilai di penjurian pada saat itu kok kayaknya di Brewers itu unpredictable gitu. Itu yang bikin kamu akhirnya ngambil sertifikasi. Yes, Itu gitu. karena penasaran ya. Penasaran gitu. Biar daripada aku tuh apa ya istilahnya nyinyir atau apa, mending nyemplung sekalian gitu. Biar tahu, biar punya pandangan dua sisi gitu. Akhirnya aku daftar sertifikasi ngambil sensory brewers di Art Hotel Jakarta. Iya. Jadi habis sertifikat itu terus kemudian kamu akhirnya buka kedai itu Kawan Seduh itu sampai sekarang. Yes. Gitu. Nah, dan sekarang ini kan kamu lebih dikenal menelurkan ini ya peserta-peserta kompetisi loh. Jadi itu sebetulnya memang banyak dari pengalaman pribadi ya yang kamu share ke anak-anakmu hari ini itu. Ya. Tuh, jadi yang pengalamanmu kamu pernah ikut kompetisi, terus ditambah lagi kamu ikut sertifikasi itu. Nah, hari ini terus terang kalau aku lihat nih ya, apalagi terutama buat barista yang di daerah, ini tuh agak susah sekali untuk mendrive barista ini untuk ikut open service. Nah, ini trik kamu ini untuk buat mereka mau untuk ikut open service itu gimana sih? Nge-pushnya mereka supaya nggak cuma hanya beraninya throwdown doang. Kayak anak-anak Kediri ini ya, anak-anak selebrasi ini, wani ini throwdown tok. Dia enak sih wani open service sih. Gimana? Di Kediri adanya yang berani itu cuma gepeng doang. Cuman kan gepeng udah bosen ya. Lihat dia terus, waktunya regenerasi nih. Ini belum ada nih. Ya. Gimana tuh? Kalau sebenarnya aku tipikal orangnya nggak mau yang maksa sih sebenarnya. Jadi aku mancingnya tuh gini, ada kompetisi gitu. Ada yang mau ikut nggak gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Cuma di sela-sela waktu mereka nggak kerja atau apa, aku tuh nunjukin video kompetisi gitu. Aku tak kasih lihat ini loh kayak kompetisi nasional barista sama kompetisi world barista tuh kayak gini. Terutama brewers ya, karena aku lebih ke brewers. Kayak gini. Oh, kamu ajakin nonton? Ajakin nonton, terus aku coba kayak pakai VPN nggak nontonnya? Oh, beda ya? Oh iya. Kirain nonton bareng yang pakai VPN itu. Terus rame-rame lah itu. itu sendiri aja, jangan rame-rame kalau itu. Terus habis itu biasanya aku ngelihat, aku ngamatin dari situ. Kalau mereka nggak nanya balik atau nggak interest ya, aku nggak akan nawarin lagi. Terus kalau misalnya mereka tertarik, baru aku ajakin. Gitu. Wah, kalau di sini nggak ada yang interest ya diem aja semua gitu. Kalau karena prinsipnya gini sih, harus dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri ya sebenarnya. Betul. Ya. Aku nggak bisa maksain karena akan capek di aku sendiri. Betul. Aku udah luangin waktu, pikiran buat supaya kamu tuh bisa seenggaknya itu main bagus. Aku nggak bisa jamin menang, tapi aku bisa kayak ngusahain kamu main bagus, nggak malu-maluin. Ojo kayak aku dulu waktu ikut IBRC, ikut yang lain-lain yang malu-maluin itu, jangan sampai terulang di kamu gitu. Gitu. Nah, aku akhirnya daripada aku capek-capek kayak gitu, tapi ternyata dia setengah hati dan malah hasilnya mengecewakan, aku nggak mau gitu. Oke. Makanya aku harus tahu dulu seberapa jauh dia gitu. Nah, itu awalnya itu aku kayak gitu di 2021. Itu baristaku si Dexa. Dexa dia tak tawarin, ini ada Surabaya Coffee Era Brewers. Mau apa enggak gitu. Kan tak tawarin dulu lah, tak tawarin dulu. Mau. Temenan lah gitu. Ini gak iso separuh-separuh. Kalau emang kamu setengah hati, mending gak usah. Gitu aku bilang. Tapi kalau kamu emang mau, aku minta komitmennya. Kayak mulai dari latihan sama pikiranmu.
effortmu gitu. Aku pengen kamu 100% gitu. Kalau iya, kalau setengah hati mending enggak. Gimana? Yo, gas gitu. Nah, iya. Tes. Dikontrak nggak tapi? Emang kontrak sih. Emang sebenarnya. kontrak Emang ya? kontrak. Oh iya, iya. Mana? Soalnya kan kayaknya hari ini tuh kan masalah kontrak-kontrak itu jadi agak penting, ya kan? Penting. Jadi penting nih sekarang. Untuk safety. Ya, gitu. Demas sudah dikontrak belum? Udah. Oh, sudah dikontrak. Kalau Demas aman lah. Demas Demas Dexa aku aman yakin. ya. Nggak neko-neko. Oke. Terus Dexa kan awalnya 2021 dan si Dexa ini itu pertama kali ikut open service. Jadi aku berusaha waktu itu bikin konsep. Jadi gini juga kalau aku coaching orang, aku ngelihat kapasitasnya dia. Betul. Aku nggak memaksakan konsep yang aneh-aneh, dripper, kopi yang aneh-aneh ke dia itu enggak. Aku ngelihat kapasitas dia. Misalkan dia baru pertama kali main, ya udah aku coba kasih konsep yang simple, tapi seenggaknya bisa signifikan di sport. Gimana caranya? Terus setidaknya dengan alat yang dia udah familiar, yang dia nyaman, dia PD-nya di mana. Betul. Gitu Aku ya. tanyain, kamu nyaman pakai alat apa? Waktu itu dia bilang V60. Yo, V60 aja. Dimaksimalin gimana dari V60 itu ya, apa yang bisa dikulik ya. Yes, gitu. Terus kalau untuk kopi kebetulan aku yang nyariin gitu. Karena biar apa? Aku dapet feel-nya lah gitu. Nanti dari situ aku baru kasih ke baristaku. Ini ada kopi ini. Gitu. Dan kalau misalkan ada pilihan baru tak kasih. Ini ada kopi A, B, C. Mau yang mana? Gitu. Jadi aku harus ajak baristaku untuk interaksi juga. Jadi nggak harus dari aku gitu. Biar dia juga punya sense gitu loh tentang mana yang bisa apa ya, membantu dia untuk achieve di kompetisi. Terus juga tak suruh dia untuk baca rules and regulations juga. Itu penting gitu. Baca rules regulations selama kamu nggak latihan, kamu baca gitu. Jadi ini selama ini yang kamu coach ini hanya staffmu sendiri semua nih. Staffku sendiri. Tapi kalau seumpama ada dari tempat lain atau ada barista lain yang minta tolong kamu buat coaching untuk kompetisi gitu masih terima nggak sih? Selama aku bisa waktunya bisa nggak apa-apa. Sama harganya cocok ya? Ya, aku sih sebenarnya nggak ngerasa seprofesional itu, belum sebenarnya. Aku ya baru Tapi udah terbukti loh, yang kamu pegang, wah performnya oke semua loh ini. Ya. Minimal final masuk loh. Mas, iya minimal Iya kan? final, minimal final. Masuk ya itu. Dari Ice League kemarin, terus regional juga ya. Iya, jadi itu si Dexa itu masuk final tapi dapat posisi 4 pertama kali itu di Grand di Ciwo waktu itu 2021. Terus 2022 gilirannya Demas. Demas tapi dia ikut throwdown dulu waktu itu. Demas dulu Ikut throwdown pertama kali itu di apa? Nordic Marvel itu waktu itu. Nah, Nordic Marvel yang legendaris itu ya? Iya. Ikannya itu ya? Pancing terus ya. Enggak mancing. Oke, iya itu terus. Nah dari situ aku emang sengaja ngebolehin dia ikut throwdown dan aku emang sengaja membuat dia merasakan kekalahan dulu. Jadi kayak ya wes apa ya istilahnya kayak alamin aja dulu lah kekalahan. Biar kamu tuh bangun mental dulu lah, biar nggak langsung kayak jumawa apa segala macam gitu. Sengaja. Nah terus habis itu ada Jumawa itu kayak merek Bandeng Semarang. Juwono. Oh Juwana. Iya Juwana. boleh. Oke, Terus habis itu ada ini kan info Jogja Coffee Week. Jogja Coffee Week. Oh ya. Kompetisi brewers itu. Jadi bedanya si Demas sama Dexa ini, Demas itu ternyata dia aktif lihat info-info kopi-kopian di Instagram. Oh jadi sebenarnya balik lagi itu ke baristanya sendiri juga ya? Betul, aku tuh ya Coach ini cuma bisa mengarahkan nih sebenarnya ya. Aku tuh kayak ya wes kalau kamu mau, aku tinggal ngomporin aja selesai. Iya, moles kayak ini lihat dia kurangnya apa. Nah tapi sebenarnya tuh intinya itu ya dari si baristanya sendiri, dia sejauh mana dia ngulik, dia nyari tahu. Betul. Gitu. Gila. Terus aku dari situ baru kayak ini ada ikut lah. Iya, benar. Iya, ya wes. Aku lagi-lagi minta komitmennya dia segala macem. Dia latihan sebulan kalau nggak salah.
Dan yo alhamdulillah dapat peringkat 3. Iya. Peringkat 3. Oke. Habis itu si Demas langsung digas di Ice League Pasuruan. Iya, Karena waktu itu iya, kan iya, infonya iya. Ice League barengan Iya, toh. iya, iya, Nah, dekat tuh. dekat ya wes. Waktu itu juga ada yang nyaranin barista lu ikutin aja Ice League gitu. Ya wes, tak ikutin gitu. Ternyata masuk final juga. Masuk final dapat 3 lagi. Dapat 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Terus habis itu ada Ice League Surabaya gantian Dexa. Oke. Aku emang sengaja milih Dexa karena aku pengen Dex ini anggap aja kayak revenge balas dendammu tahun lalu lah. Kamu Terus dapat peringkat berapa tuh akhirnya Dexa? 3. Peringkat 3 juga? Peringkat 3. Oke. 3. Tiga. Bosnya 2, staffnya 3. Gitu 3. Yes. Terus habis itu ada regional kan. Iya. Gantian Demas. Regional Demas berapa? Demas nggak masuk final lah. Oh, nggak masuk final ya, Sayangnya itu waktu ya. nggak masuk final. Ya, it's okay lah. Ya. So, jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Dan Tinggal tunggu peringkat ya nanti di nasionalnya Betul. ini ya masuk kayak. Dan aku ngeliat perkembangannya anak-anak di saat lomba itu kelihatan kok emang. Jadi mentalnya mereka kebentuk. Kalau pada saat kalah itu gimana, pada saat menang itu gimana. Kan mereka udah dapat istilahnya titel lah kalau aku bilang peringkat itu. Walaupun betul. masih di league Walaupun 3 ya kan gitu. Kalau Tapi- mau sombong ya bisa aja kalau dia mau. bisa aja Iya. sebenarnya. Tapi Dexa sama Demas nggak milih itu. Mereka nggak yang berusaha kayak nunjukin aku peringkat 3 gitu. Atau aku wis pernah ikut kompetisi ice dan menang gitu, dapat posisi lah. Dan enggak, mereka tuh kayak enggak mas, aku sik durung layak lah kalau kayak gitu-gitu. Karena yang mau dicapai goalsnya bukan itu. Bukan itu. Betul. Dan aku juga udah wanti-wanti ke mereka. Aku selalu bilang gini ke baristaku. Industri kopi ini sempit. Jangan sekali-sekali bikin masalah di sini. Kalau kamu sekali bikin masalah, satu Indonesia tahu. Selalu tak Iya. gituin. Kamu bikin masalah, saya bikinin video. Kalau kamu bikin masalah, kita selesaikan di podcast ini. Iya, makanya soalnya aku kayak circle-nya itu sempit dan cepet banget nyebarnya. Iya, Aku nggak mau baristaku terus brand kamu seduh itu jadi rusak gara-gara itu. Iya betul. Makanya aku betul. selalu Karena wanti-wanti. kebawa semua akhirnya. Ya. Jangankan untuk lomba ya, untuk sekedar nongkrong atau apa itu baristaku tuh kalau bisa jangan yang jadi pendekar. Oke. Pendekar yang kayak akhirnya jadi maksudnya kayak jadi bikin jelek gitu loh Iya. di mata Itu coffee etika shop-nya. sih, etika. Iya, Ya kan? aku nggak mau. Kalau kita di industri yang sama, kita nggak boleh ngejudge tempat usaha yang sama dengan kita, nggak bisa. Nggak bisa, makanya aku wanti-wanti tolong lah jangan gitu. Karena yang kalian bawa itu sebenarnya tempat kalian kerja, brandnya. Nah, dan untungnya Demas sama Dexa itu bisa jaga itu. Iya. Aku seneng gitu. Jadi nggak cuman yang di maintain, nggak cuman hanya skillnya, tapi juga attitude-nya juga di maintain ya. Betul. Di Surabaya ini udah punya coach satu lagi yang oke nih ya, selain Arif Blend. Ingat ya, Mas Arif. Jawa Timur itu nggak cuman hanya ada Arif Blend, tapi kita juga ada Coach Yuyut. Ya. Ada Kokris juga. Oh ya, ada Coach juga yang sudah menelurkan runner Iya, up itu lebih oke sih. nasional ya. Untungnya kontrak ya, jadi bisa terselesaikan dengan baik. Ya, untungnya gitu. Wah gila, tapi memang kalau memang udah kita ngomongin level kompetisi yang setidaknya udah Ice League, regional sampai nasional itu memang seru ya. Seru sih, seru. Itu makanya yang saya harapkan nanti anak-anak teman-teman di Kediri ini juga ada yang bisa sampai levelnya ke situ. Jadi nggak cuma hanya throwdown kalau udah selesai apa sih yang mau dibahas? Betul. Gitu loh, apa sih yang mau didiskusikan lagi gitu loh. Ya, tapi kalau mau udah levelnya udah naik kan kita bisa diskusi itu banyak hal gitu loh, mulai dari skill, mulai dari konsep, mulai dari kopi, dari Iya, apa, bener. Aku macam-macam. ngerasain itu kok sama baristaku. Jadi ngomong tuh nyambung, nggak harus dari aku. Mereka punya ide apa, mereka ngomong ke aku dan aku bisa ngasih masukan. Oh ini boleh, oh ini enggak. Berdasarkan pengalamanku gitu. Karena kan ini sebenarnya kita juga harus pakai strategi dalam lomba gitu. Nggak bisa kita itu merasa aku ini menurutku apik gitu, tak lakuin gitu, enggak bisa kayak gitu. Lihat dulu strateginya masuk apa enggak. Nah itu
kita ada diskusi itu dan itu menyenangkan gitu. Dan aku merasa kalau coaching itu harusnya seperti itu. Iya, Gitu. iya, Ada iya. dua arah. Gila. Oke, ini kita udah berapa menit ya? Kita punya kameramen sih di belakang. Peng, berapa menit, Peng? 45 menit. Oke ya, dikit lagi lah. Terakhir nih Yud. Jadi kamu udah bawa anak-anakmu udah mulai sampai ke nasional, terus kemudian next step ini apalagi nih yang mau kamu achieve atau kamu mau create lagi nih? Sebenarnya dulu tuh aku punya impian kayak Surabaya itu punya training playground. Jadi kayak semacam Gila. tempat bagi barista itu untuk latihan kompetisi apapun. Jadi selama ini tuh aku merasa keluhannya teman-teman itu kalau latihan di mana ya gitu, atau kalau ada itu pasti kejauhan dan kalau enggak itu fasilitasnya kurang gitu. Aku tuh pengen punya ada training playground di Surabaya itu untuk memfasilitasi itu. Dan nggak cuma barista Surabaya aja, dari luar Surabaya boleh datang untuk belajar tentang kompetisi, bagaimana caranya bisa ikut kompetisi dan bermain dengan baik di sana. Ya, ya, Dan ya. aku nggak menjamin menang ya, sekali lagi kayak aku tuh cuma bisa mengusahakan kalian bermain dengan baik. Gitu. Jadi, minimal nggak malu-maluin. Ya. Aku pengen ada itu supaya orang-orang itu dari segi skill, knowledge itu bisa berkembang, dan terus juga dari attitude juga bisa dibentuk dari situ. Akhirnya dengan adanya playground atau lab ini tuh dan bisa mengumpulkan yang nggak pernah ketemu akhirnya bisa ketemu di situ ya, gitu. koneksi. Aku tuh pengen networking. Playground tuh jadi kayak tempat kayak perpustakaan bisa, lab bisa, orang mau belajar nyari buku bisa di situ, nyari buku barista No Cingcong juga harus ada dong nanti. boleh. Mantap. Iya. boleh. Ini boleh. Bisa. Jadi kayak kalau selama ini kan buku tuh juga barista kan susah aksesnya, mungkin kayak mereka tuh harus nyari di mana, bingung. Nah, di tempat itu tuh mereka bisa gitu. Aku pengen tuh kayak ada gitu. Pokok nggak dicolong ya. Iya. Sediain atau hilang. Iya, coba rentalan. Aduh, oke. Ya mudah-mudahan ini dari antara teman-teman yang nonton ini ada yang tergerak. Oke, kita modalin. Ayo kita cari tempat bareng lah. Ya lumayan lah ya. Itu buat di Surabaya dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah yang lain juga. Oke. Thank you banget loh Yud. Siap. Udah mau juga hadir di studio No Cingcong. Iya. Kapan lagi mau di Kediri kita culik buat podcast di sini. Oke, thank you banyak. It's an honor ya bisa ngobrol-ngobrol sama kamu kali ini dan bisa kasih insight buat teman-teman yang mau kompetisi nantinya mudah-mudahan bisa lebih termotivasi lagi. Oke, thank you. Mari kita tutup ya. Thank you teman-teman udah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cingcong.